Episode 9. Setelah kondisi Raihan mulai pulih, setiap sore ia diantar sopir datang ke jalan tempat terjadinya kecelakaan itu. Raihan berharap bisa menjumpai Elijah di sana, tapi sayangnya Elijah sama sekali tak pernah nampak. Elijah akhir-akhir ini lembur dengan pekerjaannya sampai jam 5 sore. Setelah dari kantor, ia langsung menuju ke kampus hingga pulang malam. Sebulan sudah Raihan tidak pergi ke kantor, dipandanginya selalu kalung Elijah. Wajah Elijah selalu terbayang di pikirannya. Ia terus mencari keberadaan Elijah, tapi nihil. Elijah dan Lela termasuk orang yang baru di kota itu, tak banyak yang mengenal mereka. Saat di rumah sakit, Elijah sama sekali tak meninggalkan identitas, bahkan sampai polisi pun belum sempat menginterogasi. Seluruh anak buah pun dikerahkan, tapi tanpa foto wajah Elijah mana mungkin bisa mudah ditemukan. Raihan tak pernah menyerah mencari gadis penyelamatnya itu. Dia berharap takdir mempertemukan mereka kembali. Hari ini tampak Raihan bersiap-siap akan pergi ke kantor. Kamu yakin nak mau pergi ke kantor? Apa keadaanmu sudah benar-benar pulih? Tanya Mama Raihan sambil mengambilkan sarapan untuk anaknya yang baru duduk di meja makan. Alhamdulillah sudah baik mah. Sudah sebulan Raihan tidak ke kantor mah. Ucap Raihan memulai sarapan. Terus gimana, sudah ada kabar dari gadis itu? Elijah? Belum mah. Tapi Raihan akan terus mencari. Raihan masih terlihat tidak bersemangat karena belum menemukan Elijah. Ya sudah, kamu yang sabar. Semoga kalian cepat dipertemukan. Makasih, Mah. Hana kemana, Mah? Tanya Raihan yang tidak melihat adiknya di meja makan. Sudah berangkat ke sekolah pagi-pagi tadi. Ada ujian hari ini katanya. Ya sudah, Raihan berangkat dulu, Mah. Raihan mencium punggung tangan mamanya dan bergegas karena sudah ada Reno, asisten pribadinya, menunggu di mobil. Saat tiba di perusahaan, Raihan keluar dari mobil berjalan di lobi, masuk ke dalam perusahaan diikuti Reno. Semua karyawan yang berpapasan memberi hormat pada Raihan. Di sisi lain, terlihat Elijah juga berjalan masuk ke dalam perusahaan. Raihan sudah berada di depan pintu lift, sedang bicara serius dengan Reno, sehingga tidak memperhatikan sekitarnya. Tak sengaja dari jauh Elijah kaget melihat Raihan berada di depan pintu lift. Ya Allah, kenapa ada kakak itu di sini? Bisa gawat nih kalau ketahuan, gumam Elijah dalam hati. Elijah pun bertanya pada salah satu karyawan yang kebetulan lewat. Maaf mbak, kalau boleh tahu itu siapa yang berada di depan lift? Elijah menunjuk ke arah Raihan. Itu pemilik perusahaan ini, Pak Raihan. Ganteng ya orangnya, ucap mbak itu genit. Hah, iya mbak, makasih. Elijah tersenyum kecut. Alamak, mati deh gue. Kenapa bisa begini ya? Kenapa harus kakak itu sih yang jadi pemilik perusahaan ini? Ah, teriak Elijah dalam hati. Tenang Ja, tenang. Berpikir Ja, berpikir. Mana Laila sedang tugas di luar lagi? Ya Allah, apa yang harus Elijah lakuin? Ucap Elijah lirih kemudian terdiam sejenak. Tiba-tiba, ting, muncul gambar lampu di kepala Elijah seperti di film-film kartun. Aha, gue punya ide. Elijah pun keluar dari perusahaan menuju apotik terdekat dan membeli 1 pak masker. Dengan begini, mudah-mudahan kakak itu tidak bisa mengenali Elijah, gumam Elijah pelan sebelum ia bergegas kembali ke perusahaan. Episode 10. Brak, terlihat Raihan sedang marah dan menaruh setumpuk berkas di depan Dino. Ada apa denganmu, Din? Kenapa bisa semua laporan ini tidak ada yang benar? Tidak biasanya kamu seperti ini. Tanya Raihan dengan suara meninggi. Dino adalah adik sepupu Raihan yang sudah lama ikut bekerja padanya. Usianya lebih muda 3 tahun dari Raihan. Maaf kak, ucap Dino dengan bibir bergetar. Baru kali ini ia berbuat kesalahan. Terlihat jelas raut muka yang kusut dan pucat seperti memendam sejuta beban berat. Kamu ada masalah apa? Raihan merasa Dino tidak terlihat seperti biasanya. Raihan sangat menyayangi semua keluarganya, baik dari keluarga mama atau papanya. Tidak ada apa-apa kak. Dino gugup, pikirnya sudah kacau. Ya sudah, pergilah, kamu boleh izin cuti jika kamu membutuhkannya. Ucap Raihan tak tega pada adik sepupunya. Terima kasih kak. Dino pun keluar dari ruangan Raihan. Hari menjelang siang mendekati waktu istirahat, terlihat seorang pria sedang berada di atap gedung paling atas. Berjalan menaiki pagar, pinggiran pembatas bersiap-siap untuk mengakhiri hidupnya. Teriak semua orang untuk menghentikan aksinya, tidak ada yang berani mendekat. Takut membuat pria itu bertambah nekat. Tok, tok, masuk. Suara Raihan dan terlihat seorang karyawan masuk ke dalam ruangan Raihan.
Kebetulan ada Reno juga di dalam ruangan Raihan. "Maaf Pak, Pak Din, Pak Dino," ucap karyawan itu terbata-bata. "Ada apa dengan Dino?" "Pak Dino ingin mengakhiri hidupnya di atas gedung, Pak." "Apa?" Raihan dan Reno pun bergegas ke atap gedung. Sampai di sana ia menyaksikan adik sepupunya sedang berdiri di atas pagar pinggiran pembatas atap. Saat Raihan ingin mendekati Dino, namun tiba-tiba langkahnya terhenti ketika melihat seorang gadis yang memakai masker melangkah mendekati Dino, ikut naik ke atas pagar pinggiran atap. Dengan santainya gadis itu duduk di pagar pinggiran itu. Semua tercengang melihatnya, apalagi Raihan. "Kak, kamu jangan mendekat atau aku akan lompat," ucap Dino pada gadis itu. "Kalau kakak mau melompat, lompat aja," jawab gadis itu yang tak lain adalah Elijah. "Dek," suara Elijah, batin Raihan. "Kamu pikir aku bercanda?" Dino merasa marah. "Aku juga tidak bercanda, tapi sebelum kakak melompat, apa aku boleh tahu alasan apa kakak ingin mengakhiri hidup kakak?" tanya Elijah masih terlihat santai. "Untuk apa semuanya sudah berakhir? Aku tidak ingin hidup lagi." "Kak, Tuhan membenci orang yang berputus asa, apalagi orang yang mengakhiri hidupnya. Jika Tuhan membenci itu, semua lantas kenapa Tuhan membiarkan dan memberikan kehidupan yang tidak adil padaku? Kenapa Tuhan membuat wanita yang aku cintai berpaling dariku dengan pria lain? Kau tidak tahu betapa sakitnya." "Hahaha, kirain kenapa?" Elijah malah tertawa mendengar itu. Semua membuat semua orang heran dan berpikir, apa gadis itu sudah gila? Di saat situasi seperti ini masih bisa tertawa. Sedangkan Raihan semakin merasa yakin bahwa gadis itu adalah Elijah. "Kenapa kamu tertawa?" Dino heran. "Kak, lihat pria parubaya itu." Elijah menunjuk ke arah Pak Tarno yang terlihat dari atap sedang membersihkan tong sampah tanpa mengetahui kejadian di atap gedung. "Kenapa kau menyuruhku melihatnya?" "Kakak tahu, di usianya yang senja, beliau yang seharusnya beristirahat menikmati masa tua, tapi nasibnya tak seberuntung itu, Kak. Dia harus rela kehilangan anak dan menantunya yang meninggal dalam kecelakaan. Di usia senjanya, dia tetap bersemangat menghidupi kelima cucunya yang saat ini telah menjadi yatim piatu." Elijah terlihat menitikkan air mata di sela-sela ucapannya. Dino terdiam mendengarkan ucapan Elijah. Elijah pun beranjak dari duduknya dan terlihat berjalan di atas pinggiran pagar mendekati Dino. "Kakak masih muda, berpendidikan tinggi, tapi kenapa kakak begitu bodoh? Bukannya Tuhan membenci kakak, tapi justru Tuhan begitu menyayangi kakak. Dia tunjukkan lebih awal siapa wanita yang kakak cintai itu. Wanita seperti itu tidak pantas mendapatkan cinta kakak, apalagi nyawa kakak. Kak, apakah hanya demi wanita bodoh itu kakak menjadi ikut bodoh? Bagaimana dengan orang tua kakak? Apa kakak tidak berpikir bagaimana perasaan mereka melihat anak yang dia besarkan dengan kasih sayang dan perjuangan harus berakhir hanya demi seorang gadis bodoh yang baru ia kenal?" Dino terlihat menitikkan air mata mendengar kata-kata Elijah. "Kak, hidup hanya sekali. Apa kakak yakin ingin mengakhiri hidup ini? Masih banyak kebahagiaan yang bisa kakak raih. Apalagi kakak masih muda, masa iya kalah sama Pak Tarno?" Ucapan Elijah membuat semua orang terkesan, terutama Raihan dan Dino. "Kamu memang benar, aku begitu bodoh." Dino begitu menyesal dengan kebodohannya. "Jadi gimana, masih mau lanjut?" tanya Elijah sambil lebih mendekat pada Dino. "Tapi seram deh kak ngebayangin kalau kakak jatuh ke bawah." "Hi, pasti kakak jadi hantu yang seram gak cakep lagi," ucap Elijah dengan ekspresi wajah ngeri. Membuat Dino tersenyum mengangkat satu tangan mengelus kepala Elijah. "Terima kasih ya," ucap Dino pada Elijah. "Ingat kak, jangan bertindak bodoh lagi, oke?" Dino pun mengangguk. Melihat Dino yang sudah turun dari pagar bersama Elijah, Reno pun membuyarkan semua karyawan yang melihat kejadian tersebut. Kini di atap gedung tersisa Raihan, Reno, Elijah, dan Dino.